Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di mata kuliah Aljabar Matriks untuk pertemuan kita yang ke-10 kalinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inverse suatu metrik ya. Jadi sebelum menyimak video ini tolong disediakan alat-alat tulis agar supaya nanti apabila ada yang penting bisa kalian catatnya ya di buku kalian sendiri masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan inverse suatu metrik. Nah, kita masuk ke arti dari inverse suatu matriks ya. Misalkan matriks A dan B masing-masing adalah matriks persegi. Jadi syaratnya inverse itu adalah matriks tersebut adalah matriks persegi ya. Sehingga A kali B itu sama dengan B kali A itu sama dengan menghasilkan matriks identitas I. Maka matriks B adalah inverse dari matriks A dan ditulis B sama dengan A pangkat negatif 1. Negatif 1 itu inverse ya. Dan matriks A itu adalah inverse dari matriks B dan ditulis A sama dengan B pangkat negatif 1. Matriks A dan B adalah matriks yang saling inverse. Jadi suatu matriks dikatakan inverse ya, apabila matriks tersebut dikalikan dengan matriks A. Misalkan matriksnya tadi A ya. Nah, matriks A pangkat negatif 1 itu dikatakan inverse dari matriks A apabila A perkalian antara keduanya itu menghasilkan sebuah matriks identitas seperti itu. Matriks identitas itu apa? Matriks persegi yang diagonal utamanya adalah semua 1 ya. Nah, selain diagonal utama itu 0 semua. Dan ada rumus ya, ini inverse suatu matriks itu A pangkat negatif 1 inverse matriks A itu sama dengan determinan matriks A dikalikan matriks adjoint dari A. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk inverse dari matriks 2 kali 2 ini mudah, tentunya kalian sudah dapatkan di SMA ya atau SMK dan sederajat. Inverse dari matriks persegi 2 kali 2 itu 1 per AD dikurangi BC dikali matriks D negatif B negatif C A ya. Jadi diagonal utama itu dibalik, elemennya ditukar ya. Terus elemen diagonal samping itu dikalikan negatif. Sedemikian hingga inverse dari matriks A itu adalah ini. Contohnya matriks A itu 4172. Suruh mencari inverse-nya sama dengan yaitu 1 per diagonal AD diagonal utama ini dikalikan 8 dikurangi diagonal samping ini dikalikan yaitu 7. 1 per 8 dikurangi 7 itu 1 per 1. Terus sekarang ini ditukar ya, diagonal utama, elemen yang ada di diagonal utama ditukar, sini dikalikan negatif 1 ya. Sedangkan ini karena ini hasilnya 1 maka hasilnya ini sendiri. Jadi ini adalah inverse dari matriks A. Jika ini kalian kali dengan ini maka hasilnya pasti identitas, bisa dibuktikan sendiri. B sama ya, ini pengerjaannya sama. Yang pertama seper perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal samping dikali pertukaran matriks, di mana pertukaran elemen di diagonal utama dan untuk elemen dari matriks diagonal samping dikalikan negatif 1. Sekarang kita masuk ke matriks 3 kali 3 ya, matriks persegi 3 kali 3. Ada salah satu contoh matriks A itu 310 211 622. Disuruh untuk mencari inverse dari matriks ini. Ini
Langkah pertama, kita harus mencari kofaktor dari A. Kofaktor kemarin, kalau kalian kemarin lupa, ini sudah saya selipkan ya. Kofaktor itu adalah kofaktor AIJ dinyatakan oleh CIJ, itu definisinya adalah ini, negatif 1 pangkat I tambah J dikali minor dari IJ, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini bisa kalian otak-atik ya, menggunakan teorema ini, menggunakan definisi ini ya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, sekarang dari sini menghasilkan ini. Kalau ini dicari determinannya menghasilkan ini determinannya ini determinannya ini determinannya ini. Ini kan bentuknya 2 kali 2, tentunya sangat mudah toh untuk mencari determinannya. Oke, seperti itu. Kofaktor A sudah ketemu. Maka langkah kedua, setelah hasil kofaktor A ditemukan, kita cari metrik adjoinnya. Metrik kofaktor A kan ini. Nah, metrik adjoin A itu adalah transpos dari matriks kofaktor A. Jadi ini itu transpos dari ini. Jadi ini ditukar menjadi ini ditukar jadi ini ditukar jadi ini. Jadi adjoin, metrik adjoin itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Seperti itu. Terus langkah ketiga itu mencari nilai determinan A. Contoh, ini menggunakan sarus ya, maka ketemu 2. Nah, sekarang ini ya, ini saya ulangi, ini mencari determinan A, ini menggunakan sarus ketemu 2. Terus kita mencari inverse matriksnya, yaitu A pangkat negatif 1-nya itu sama dengan 1 per determinan kali matriks adjoin dari A. Ini determinannya tadi 2, jadi 1 per 2, ini adalah matriks adjoinnya. Nih. Jadi tinggal dikalikan setengah ini dengan semua elemen yang ada di matriks adjoin tadi. Ketemu ini, maka ini adalah inverse dari matriks A. Oke, seperti itu untuk inverse dari matriks 3 kali 3. Untuk matriks dengan ordo di atasnya, di atas 3 kali 3 tetap menggunakan aturan tadi, di mana inverse-nya itu adalah superdeterminan kali matriks adjoin-nya, seperti itu. Terus ini untuk catatan. Nah, ada istilah matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0 sehingga tidak punya inverse. Kenapa untuk matriks yang determinannya 0 itu tidak memiliki inverse? Karena kita kembali ya, ini karena jika determinannya 0 maka ini tidak terdefinisikan. Karena ini tidak terdefinisikan maka tidak mempunyai inverse. A pangkat negatif 1-nya tidak akan ada. Itu namanya matriks yang demikian. Matriks yang determinannya 0 itu adalah matriks singular. Sementara matriks yang determinannya tidak 0 adalah matriks non singular. Seperti itu, sehingga dia mempunyai inverse. Kita lanjutkan. Untuk latihan soal, kalian tentukan coba inverse dari matriks ini, tidak usah dikumpulkan, kalian kerjakan. Kalau nggak bisa tanya temannya dulu, kalau nggak bisa langsung tanya saya via apa saja, dipersilahkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan saya yang ke-10 kalinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.